Timnas Indonesia bakal menantang Jepang dan Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal menjamu Jepang dalam laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, tanggal 15 November tahun 2024. Jepang bakal menjadi tantangan tersendiri buat Shin Tae-yong pada putaran ketiga kualifikasi ini. Pasalnya, Timnas Indonesia sebelumnya pernah dikalahkan Jepang saat ditukangi Shin Tae-yong, BOLASPORT.com. Timnas Indonesia bakal menantang Jepang dan Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal menjamu Jepang dalam laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, tanggal 15 November tahun 2024. Jepang bakal menjadi tantangan tersendiri buat Shin Tae-yong pada putaran ketiga kualifikasi ini. Pasalnya, Timnas Indonesia sebelumnya pernah dikalahkan Jepang saat ditukangi Shin Tae-yong. Kala itu, tim Merah Putih menelan kekalahan 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023 yang berlangsung pada tanggal 24 Januari lalu. Tak hanya soal kekalahan yang telah dirasakan mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut. Timnas Indonesia saat ini juga dalam situasi membutuhkan poin agar bisa memenuhi target finish di posisi 4 besar klasemen grup C. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat kelima klasemen dengan mengemas 3 poin, sama dengan China yang berada di posisi juru kunci. Untuk itu, laga melawan Jepang tak akan menjadi pertandingan yang mudah buat tim Merah Putih. Shin Tae-yong mengakui bahwa Jepang adalah lawan berat bagi timnya. Namun, juru taktik asal Korea Selatan tersebut juga mengakui sudah paham cara untuk meredam kekuatan Jepang. Pengetahuan tersebut didapatkan sejak dia aktif sebagai pemain. Sebenarnya Jepang mempunyai kekuatan yang sulit diatasi, ujar Shin Tae-yong sebagaimana dikutip bolasport.com dari media Korea Selatan, Sportschan, Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Namun, saya tahu bagaimana menghadapinya sejak masih aktif sebagai pemain, kata Shin Tae-yong. Sementara untuk Arab Saudi, Shin Tae-yong dipastikan harus waspada. Pasalnya, Arab Saudi baru saja ganti juru taktik. Tim berjuluk Elang Hijau tersebut baru saja menunjuk Hervé Renard menggantikan Roberto Mancini. Hervé Renard bukan sosok asing di bench Arab Saudi, juru taktik asal Prancis tersebut pernah melatih Arab Saudi. Dirinya pernah meloloskan Arab Saudi ke putaran final Piala Dunia 2022. Salem Al-Dawsari dan kolega juga pernah mengejutkan dunia saat main di Piala Dunia 2022. Arab Saudi mengalahkan Argentina di laga perdana dengan skor 2-1. Juru taktik asal Prancis tersebut pernah melatih Arab Saudi. Dirinya pernah meloloskan Arab Saudi ke putaran final Piala Dunia 2022. Salem Al-Dawsari dan kolega juga pernah mengejutkan dunia saat main di Piala Dunia 2022. Arab Saudi mengalahkan Argentina di laga perdana dengan skor 2-1. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Timnas Indonesia vs Jepang. Kick-off, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Siaran langsung, RCTI dan Vision Plus. Selasa, tanggal 19 November tahun 2024. Timnas Indonesia vs Arab Saudi. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Siaran langsung, RCTI dan Vision Plus. Saat Timnas Indonesia masih bersantai, justru Vietnam mulai memasang mode serius menatap ASEAN Cup 2024 hingga siap gelar pemusatan latihan TC di Korea Selatan. Vietnam dipastikan bergabung dalam grup D ASEAN Cup 2024 bersama Timnas Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Turnamen 2 tahunan ini direncanakan bakal berlangsung pada tanggal 8 Desember tahun 2024 hingga tanggal 5 Januari tahun 2025. Jelang menghadapi laga ini, Timnas Vietnam sepertinya telah mempersiapkan beberapa rencana, salah satunya yakni rencana soal menggelar TC di Korea Selatan sebelum memulai perjuangan di ASEAN Cup 2024. Hal dikabarkan oleh media Vietnam Bongda 24H,
yang mengatakan bahwa saat ini pelatih Kim Sang-sik tengah menganalisa jumlah pemain yang bakal dibawa ke Korea Selatan. Media Vietnam ini melaporkan bahwa Vietnam bakal membawa 30 pemain untuk menjalani persiapan ini. Mereka bertekad menjalani persiapan panjang jelang ASEAN Cup 2024 ini. Ini karena pelatih asal Korea Selatan tersebut ditargetkan meraih gelar juara di ajang level Asia Tenggara ini. Untuk itu, mereka pun tak main-main dan dalam mode serius menatap ajang tersebut. Tim Vietnam diperkirakan akan berkumpul dengan sekitar 30 pemain untuk mempersiapkan perjalanan pemusatan latihan ke kampung halaman Tuan Kim Korea Selatan bulan ini, tulis media Vietnam Bongda 24H sebagaimana dikutip bolasport.com, Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Dalam artikel ini, mereka mengungkapkan bahwa tim asuhan Kim Sang-sik ini bakal bertolak ke Korea Selatan pada tanggal 21 November mendatang. Mereka bakal menjalani persiapan jangka panjang di negeri ginseng pada tanggal 21 November tahun 2024. Sebelum berangkat ke Korea Selatan, Kim Sang-sik bahkan direncanakan akan lebih dulu menonton pertandingan timnas Indonesia. Seperti diketahui, tim asuhan Shin Tae-yong bakal bertanding dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 15 dan tanggal 19 November mendatang. Timnas Indonesia akan melawan Jepang dan Arab Saudi dan Kim Sang-sik akan menonton laga tersebut. Untuk itu, tim berjulukan The Golden Star Warriors tersebut baru bertolak ke Korea Selatan pada tanggal 21 November mendatang. Untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi ASEAN Cup 2024, tim Vietnam akan melakukan perjalanan, diperkirakan pada tanggal 21 November tim akan berangkat latihan di Korea Selatan. Pelatih asal Korea Selatan itu memang belum mengumumkan pemain yang akan dibawanya menuju Korea Selatan nantinya. Ia disebut dalam waktu dekat bakal segera mengumumkan pemain yang akan diboyongnya. Sebelumnya, pelatih Kim Sang-sik akan mengumumkan daftar pemain yang akan berangkat ke Korea Selatan kali ini, tulis Bongda 24H. Menurut sebuah sumber, Tuan Kim akan memanggil 30 pemain untuk mengikuti perjalanan latihan tim Vietnam di Korea Selatan. Tak hanya itu, Vietnam bahkan telah memastikan tak menggelar laga persahabatan selama FIFA Matchday November ini. Hal ini dilakukan karena manajemen dan Kim Sang-sik ingin tim bisa memaksimalkan persiapan menghadapi ASEAN Cup 2024 mendatang. Saat Vietnam mode serius dengan menggelar TC ke Korea Selatan, timnas Indonesia justru dalam mode santai karena Shin Tae-yong memastikan akan memakai pemain U22. Ia akan menurunkan timnas U22 Indonesia dalam laga ASEAN Cup 2024 mendatang. Hal ini karena ajang 2 tahunan ini tak masuk agenda FIFA, sehingga akan sulit memanggil pemain senior. Ditambah lagi Liga 1 masih bergulir dan akan sulit juga memanggil pemain-pemain yang berkarir di Eropa dan Asia karena kompetisi mereka pun tetap bergulir. Bahkan PSSI belum lama ini mengaku masih menunggu daftar pemain U22 Indonesia yang bakal dipanggil Shin Tae-yong. Menurut Sekjen PSSI Yunus Nusi, pihaknya belum menerima daftar pemain yang akan dipanggil ke timnas Indonesia untuk menghadapi ASEAN Cup 2024. Ini karena sang pelatih masih fokus mempersiapkan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terlebih dahulu. Apalagi agenda ini sudah di depan mata, sehingga tim pelatih masih fokus jelang lawan Jepang dan Arab Saudi nantinya. Walaupun Shin sebelumnya mengaku bakal mempersiapkan pemain dengan maksimal menghadapi ASEAN Cup 2024 mendatang. Mereka direncanakan bakal menjalani TC di Bali pada tanggal 26 November mendatang. Kami masih tunggu nama-namanya yang dipanggil Shin Tae-yong. Kami masih menunggu untuk registrasi ke AFF, kata Yunus Nusi kepada awak media termasuk bolasport.com, beberapa waktu lalu. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga menyebut kinerja Erick Thohir sebagai Ketua Umum dalam meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia mulai membuahkan hasil. Pembenahan yang dilakukan Erick Thohir mulai dari pembinaan, kompetisi, wasit hingga timnas Indonesia. Khusus timnas Indonesia yang menjadi pucuk prestasi sepak bola Indonesia, Erick mengoptimalkan program naturalisasi. Naturalisasi yang dilakukan Erick Thohir tidak sembarangan. Para pemain yang mempunyai darah keturunan Indonesia, berkualitas hingga usia yang masih muda yang jadi tolok ukurnya.
Terbukti, program naturalisasi yang dilakukan PSSI ini saat ini mampu membuat skuad Garuda terus bersaing pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Ketika Pak Erik memimpin PSSI, program prestasi timnas jadi prioritas awal, sehingga dukungan optimal diarahkan ke sana, ujar Arya Sinulinga dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI. Termasuk PSSI menambah pemain naturalisasi seperti Jay Izes, Nathan Chuaon, lanjut Arya Sinulinga, program ini berperan membawa timnas Indonesia meraih banyak prestasi. Sebelumnya, skuad Garuda berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia juga sukses lolos ke putaran final Piala Asia di 3 level kelompok usia. Di level U23, Indonesia hampir lolos ke Olimpiade usai finish sebagai peringkat keempat Piala Asia U23 2024. Tentu, prestasi tersebut membuahkan respon bagus dari publik tanah air. Para pemain semakin bangga membela timnas Indonesia. Hasilnya, prestasi timnas melesat. Peringkat FIFA naik, ujar Arya Sinulinga. Respon publik bagus karena mereka jadi idola. Pemain juga bangga membela merah putih. Sesuatu yang mereka kejar selama ini sebagai pemain sepak bola, yakni bela timnas. Nah, ekosistem inilah yang sekarang menjadi daya tarik para pemain diaspora, lanjutnya. Arya mengaku bahwa pengembangan kebijakan naturalisasi ini bisa ditiru oleh sektor lainnya. Upaya Pak Erik dan PSSI membangun ekosistem diaspora ini, menurut saya bisa ditiru sektor skor lain, tambah Arya. Timnas Indonesia bakal main lagi pada November tahun 2024. Skuad Garuda bakal menantang Jepang dan Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, melakukan eksperimen baru untuk Rizky Ridho saat melawan Madura United. Rizky Ridho diberikan kepercayaan untuk bermain di posisi bek kiri. Carlos Pena menggunakan formasi 3-4-3 di Persija, di mana Rizky Ridho bermain di posisi bek tengah. Terkadang, mantan pemain Persebaya Surabaya itu bermain di bek kanan. BOLASPORT.com, pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, melakukan eksperimen baru untuk Rizky Ridho saat melawan Madura United. Rizky Ridho diberikan kepercayaan untuk bermain di posisi bek kiri. Carlos Pena menggunakan formasi 3-4-3 di Persija, di mana Rizky Ridho bermain di posisi bek tengah. Terkadang, mantan pemain Persebaya Surabaya itu bermain di bek kanan. Nah, baru kali ini Rizky Ridho bermain di bek kiri. Awalnya pada saat pertandingan dimulai, Rizky Ridho bermain di bek tengah dan ditemani oleh Muhammad Ferrari di bek kanan serta Hanif Syahbandi di bek kiri. Tiga tembok Persija itu bermain solid sehingga membuat Madura United kesulitan. 5 menit ingin berakhirnya pertandingan, Rizky Ridho digeser posisi bermainnya menjadi bek kiri. Hal itu dikarenakan masuknya Pedro Diaz yang bermain menggantikan Hanif Syahbandi. Carlos Pena melihat bahwa lini sayap kanan Madura United kencang-kencang. Hingga akhirnya Carlos Pena memutuskan menggeser posisi Rizky Ridho. Adapun Pedro Diaz bermain di posisi bek tengah. Di posisi bek kanan masih ditempati oleh Muhammad Ferrari. Memang ada penyesuaian pada jeda babak pertama karena saya melihat pemain-pemain kami di posisi kiri pertahanan cukup menderita. Hingga akhirnya ada pergantian pemain, di mana Witan Sulaiman bermain di posisi Firza Andika. Pada babak kedua, saya lebih memilih untuk menggunakan Rizky Ridho di posisi bek kiri. Alasannya karena Rizky Ridho mempunyai kecepatan dan bisa membantu Firza Andika juga. Saya akhirnya senang dengan keputusan ini, kata Carlos Pena. Persija akhirnya meraih kemenangan telak dengan skor 4-1 atas Madura United pada pekan ke-10 Liga 1 2024/2025. Laga itu digelar di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Sementara itu, eksperimen Carlos Pena kepada Rizky Ridho bisa diikuti oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Shin Tae-yong belum pernah meletakkan Rizky Ridho di bek kiri saat membela tim Merah Putih. Rizky Ridho lebih sering bermain di bek tengah dan bek kanan. Posisi bek kiri timnas Indonesia biasanya diperankan oleh Justin Hubner atau Kelvin Verdong. Ini karena penyerang sayap Madura United itu bermain bagus dan membuat masalah untuk kami, kata Carlos Pena kepada awak media termasuk bolasport.com.
Carlos Pena berpikir Rizky Ridho mempunyai banyak pengalaman. Juru taktik asal Spanyol itu lantas memberikan kepercayaan kepada Rizky Ridho untuk bergeser posisinya. Di satu sisi, Carlos Pena melihat Firza Andika di bek sayap kiri sudah kelelahan menghadapi penyerang sayap Madura United.